Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Komaria, program studi Ekonomi Syariah, kelas 7C Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yaitu analisis mengenai 7 insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong investasi dan mempercepat hilirisasi industri. Analisis ini kami sajikan dengan pendekatan Big Data dan data analis, memanfaatkan data dari BPS, BI, Kemenq, dan berbagai sumber lainnya. Kami akan membahas latar belakang, daftar insentifnya, data pendukung, hingga kritik dan analisis kami terhadap efektivitas kebijakan ini. Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyampaikan bahwa sampai kuartal 3 tahun 2025, pemerintah telah memberikan fasilitas insentif pajak dengan nilai potensi pajak yang dibebaskan mencapai sekitar 1.300 triliun rupiah. Angka ini sangatlah besar, namun pemerintah yakin bahwa kehilangan potensi penerimaan pajak tersebut dapat dikompensasi oleh meningkatnya investasi langsung, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melihat data terbaru dari BPS, ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12% year on year. Lalu secara kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi Q2 2025 sebesar 4,04% dibanding Q1 2025. Ini menunjukkan meskipun kondisi global tidak sepenuhnya kondusif, perekonomian dalam negeri ini masih bergerak, dan ini menjadi alasan kenapa pemerintah perlu menarik lebih banyak investasi melalui insentif pajak. Selain itu, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Juli 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar 990,01 triliun. Namun ini baru sekitar 45,2% dari target APBN 2025. Dan data dari Bank Indonesia terkait investasi internasional, posisi kewajiban neto investasi internasional atau PII Indonesia pada akhir triwulan 2 2025 tercatat sebesar 244,3 miliar US dollar, naik dari 226,3 miliar US dollar di triwulan sebelumnya. Semua data ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, ada potensi besar dalam perekonomian yang bisa dimanfaatkan, dan yang kedua, ada tantangan fiskal dan investasi yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dengan NIM 1220331, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video, yaitu makul Big Data Analysis. Saya akan menjelaskan 7 insentif pajak yang saat ini digelontorkan pemerintah untuk pengusaha dan investor. Yang pertama, tax holiday. Tax holiday adalah fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan hingga 100%. Insentif ini diberikan untuk perusahaan yang berinvestasi minimal 500 miliar di sektor industri pionir seperti petrokimia, baterai, logam dasar, dan industri strategi lainnya. Tax holiday berlaku selama 5 sampai 20 tahun, tergantung besar investasinya. Yang kedua, tax allowance memberikan pengurangan pajak sebesar 30% dari total nilai investasi yang diberikan selama 5 tahun. Insentif ini banyak dimanfaatkan sektor panas bumi, energi terbaru, dan bioenergi. Pemerintah juga memberikan pembebasan PPh pasal 22 untuk impor barang pada proyek panas bumi. Yang ketiga, pembebasan PPN atas barang impor. Untuk kegiatan panas bumi dan sektor tertentu, pemerintah membebaskan PPN atas barang impor. Ini bertujuan menurunkan biaya eksplorasi dan mempercepat investasi energi terbarukan. Yang keempat, pembebasan bea masuk mesin, barang modal, dan bahan baku yang diimpor untuk kebutuhan industri bisa mendapatkan fasilitas pembebasan
bea masuk. Ini membuat biaya produksi lebih murah dan menarik bagi investor baru. Yang kelima, pengurangan PBB hingga 100%. Untuk tahap eksplorasi panas bumi, pemerintah memberikan pengurangan PBB sampai 100% hingga pengembangan tidak terbebani biaya pajak bumi dan bangunan. Yang keenam, insentif PPNBM berdasarkan emisi untuk kendaraan mewah atau kendaraan listrik. Tarif PPNBM sekarang dihitung berdasarkan potensi emisi. Tarifnya bersekitaran dari 0% sampai 95%. Kendaraan listrik berbasis baterai mendapatkan tarif paling rendah, bahkan bisa 0%. Kebijakan ini untuk mendorong investasi dan pembelian kendaraan listrik di Indonesia. Yang ketujuh, super tax deduction. Ini salah satu insentif paling besar perusahaan yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan. Bisa mendapatkan pengurangan pajak hingga 300% dari biaya yang dikeluarkan. Untuk pelatihan vokasi dan pengembangan SDM, pemerintah memberikan pengurangan hingga 200%. Tujuannya agar perusahaan mau meningkatkan kualitas SDM dan inovasi teknologi. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi keempat, yaitu analisis big data dan juga investasi. Dari data BKPM atau publikasi investasi, investasi langsung asing atau FDI, dan investasi non-finansial di Indonesia itu menunjukkan tren positif. Misalnya menurut data Trading Economics, FDI Indonesia di kuartal ketiga tahun 2025 itu menunjukkan aliran masuk yang meningkat. Nah, sedangkan dari data BPS, komposisi investasi non-finansial itu seperti mesin dan bangunan menunjukkan bahwa sebagian besar investasi masuk ke sektor nyata, bukan hanya dari segi sektor keuangan. Nah, dari analisis pola data yang muncul sekitar 5 tahun terakhir, sektor-sektor yang paling banyak menerima investasi setelah diberi insentif itu ada 5. Nah, apa-apa saja Bang? Jadi pertama tuh ada namanya industri logam dan nikel, lebih tepatnya industri logam dasar dan nikel. Nah, terus yang kedua itu ada industri baterai dan juga kendaraan listrik. Nah, yang ketiga itu ada panas bumi dan energi terbarukan. Nah, yang keempat itu ada petrokimia. Nah, yang kelima itu ada data center dan teknologi digital. Artinya, kebijakan insentif pajak ini memang sudah dirancang khusus untuk memperkuat sektor-sektor strategis dan hilirisasi sumber daya alam. Nah, masalahnya hal itu nggak lepas dari yang namanya kritik dan juga tantangan yang harus siap ditanggung dan dihadapi oleh pemerintah. Nah, apa saja kritik dan tantangan dari kebijakan tersebut? Nah, pertama, hilangnya potensi pajak itu sekitar 1.300 triliun rupiah, di mana angka ini adalah angka yang sangat besar dan pemerintah harus benar-benar memastikan kalau investasi yang masuk itu seimbang dengan insentif yang diberikan. Nah, terus yang kedua, beberapa sektor mendapatkan insentif, tapi masalahnya realisasi investasinya itu masih terbilang lambat atau bahkan belum terungkap secara detail di kalangan publik. Terus yang ketiga, nah ini, insentif ini sering sekali lebih dinikmati atau lebih tepatnya lebih gampang diakses oleh perusahaan besar, sedangkan untuk UMKM itu cenderung sulit dinikmati atau sulit untuk mengakses insentif yang sama seperti perusahaan besar. Nah, terus yang keempat, transparansi data penerima insentif itu juga perlu ditingkatkan. Kenapa? Agar publik bisa memantau efektivitas kebijakan. Hal ini mencakup data siapa yang mendapatkan insentif, berapa besar, dan apa hasil akhirnya, entah dari segi lapangan kerja maupun nilai tambah industri. Nah, terakhir yang kelima, berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga bulan Juli tahun 2025 itu baru mencapai 45,2% dari target atau sekitar 990,01 triliun. Nah, dari sini sudah menunjukkan betapa serius tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah.
dari sisi penerimaan negara. Bahkan menurut Bank Indonesia, posisi kewajiban neto investasi internasional naik yang bisa berarti aliran modal asing itu masuk. Tapi hal ini juga menunjukkan kalau Indonesia memiliki ketertarikan yang lebih besar dengan luar negeri dan perlu menjaga stabilitas eksternal. Nah, kesimpulannya, 7 insentif pajak ini adalah strategi pemerintah untuk menarik investasi besar, mempercepat hilirisasi, dan juga meningkatkan daya saing global Indonesia. Nah, jika hal ini dijalankan dengan tepat dan diawasi secara ketat, maka insentif ini bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas SDM, dan juga memperkuat industri nasional. Nah, tapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada realisasi investasi dan juga pemanfaatan insentif yang benar-benar produktif. Jadi bukan sekedar masuk angka doang, tapi juga bisa menghasilkan nilai tambah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, data terbaru dari BPS, Bank Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan itu menunjukkan potensi yang besar, tapi juga tantangan yang nyata dalam menjalankan kebijakan 7 insentif pajak tersebut. Oke, sekian dari materi yang sudah kami bahas. Tak bosan-bosan kami mengingatkan kalau semisal ada informasi ataupun sumber yang kami jelaskan itu ternyata ada yang salah ataupun nggak valid, tolong segera dikasih tahu supaya kita sama-sama bisa belajar. Kalau ternyata ada sebagian ataupun beberapa informasi yang kami sampaikan ini ternyata masih terbilang belum valid atau salah dalam menyampaikan informasi, ya nggak apa-apa lah, namanya juga saling belajar ya, saling bisa kasih kritik dan saran. Nah, terus juga dari apa yang sudah kami berdua jelaskan, mudah-mudahan hal itu bisa menambah wawasan sekaligus informasi yang lagi-lagi bisa berguna untuk para audiens. Dan tanpa berlama-lama lagi, kami tutup sesi materi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.